Mantan pesepak bola dan aktor Claudio Martinez diduga dikeroyok oleh beberapa staf salah satu klub malam. Korban terluka pada bagian wajah. Pihak keluarga telah melaporkan kasus pengeroyokan ke Polda Metro Jaya. Mantan pesepak bola PPSM Sakti Magelang dan aktor Claudio Martinez diduga dikeroyok oleh lebih dari 5 orang staf dan pelayan klub malam di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Pengeroyokan terhadap korban terekam kamera pengawas. Akibat pengeroyokan, korban terluka di bagian mata kanan dan hidung, lalu dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan. Saat kejadian, korban akan menghadiri acara bersama istri dan rekan-rekannya. Tiba-tiba korban dikeroyok setelah ada kesalahpahaman antara korban dengan salah satu staf bar. Cuman ada masalah miskomunikasi dan pada saat kejadian kita sudah minta maaf. Tapi terus pemukulan bertubi-tubi tetap terus dilakukan oleh mereka. Kasus pengeroyokan ini sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sementara korban sempat mendapat perawatan dan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan. Kesal dituduh mengancam dengan senjata tajam dan dipermalukan karena ditagih utang di muka umum. Seorang pria nekat membakar toko sembako yang meminjamkan uang di Kabupaten Tebo, Jambi. Saat kejadian, korban tengah keluar kota. Edi Setiawan harus berhadapan dengan polisi setelah membakar toko sembako milik Elmita di Jalan M. Hatta di Kabupaten Tebo, Jambi. Pria berusia 34 tahun ini mengaku kesal dan sakit hati dengan pemilik toko. Pelaku kesal telah dilaporkan ke polisi karena dituduh mengancam korban dengan senjata tajam, padahal dirinya tak pernah melakukan hal tersebut. Pelaku juga sakit hati karena korban kerap berkata kasar terhadap istrinya. Pelaku memiliki utang dengan korban sebesar 10 juta rupiah, namun belum dibayarkan. Karena dituding mengancam hingga dilaporkan ke polisi, serta mendapat perkataan kasar, pelaku nekat membakar toko milik korban. Kenapa orang nggak bersalah kok tiba-tiba mau dipenjarakan gitu aja? Ya supaya jelas kalau saya itu salah telah membakar. Jadi kasusnya itu jelas kalau saya ada salah sama dia gitu aja, Pak. Tapi kita sakit hati ya dengan juga. Ya intinya dia sering nyaci orang rumah saya di tempat umum, di pom aja dia nyaci saya. Mempunyai hutang sebesar 10 juta. Jadi si saudara Edi ini merasa sakit hati kepada korban Elmita karena selalu ditagih dengan cara kasar. Korban sebelumnya sempat mengadukan adanya perbuatan ancaman yang dilakukan oleh Edi, sehingga kita pihak Polsek Rimau Bujang sempat melayangkan surat undangan klarifikasi kepada saudara Edi. Ternyata dengan undangan itu saudara Edi beranggapan dia ingin dipenjarakan oleh si Mita. Sebelumnya, pelaku mendatangi toko korban sambil membawa bahan bakar sebanyak 30 liter. Usai mengetahui korban tengah keluar kota, pelaku nekat membakar toko sembako milik Elmita. Api berhasil dipadamkan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan pos Kecamatan Rimbo Bujang selama 2 jam. Ditolak pemilik toko karena membayar dengan uang rusak. Seorang pria di Situbondo, Jawa Timur kesal dan melakukan aksi kriminal. Pelaku dengan sengaja membakar gudang toko dengan bensin dan korek yang ia bawa. Aksi pria warga Situbondo, Jawa Timur ini terekam kamera pengawas saat menumpahkan bensin dari botol yang dibawanya. Sesaat kemudian pelaku menyulutnya dengan api hingga terjadi kebakaran. Pemilik toko yang mengetahui hal ini segera memadamkan api dengan alat seadanya. Akibat kejadian ini kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Peristiwa ini terjadi di sebuah gudang toko sembako milik Nurul Huda di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan. Tindakan kriminal ini dilakukan setelah pemilik toko menolak uang pembayaran usai berbelanja karena dalam kondisi rusak. Terus kok bau bensin, tapi tidak saya irukan, apalagi di depan. Agak lama, saya lihat di belakang, ternyata ada asap. Saya lihat di belakang, kebakaran, saya langsung siram dah. Saya tidak tahu kejadiannya, orang yang ngelakar siapa tidak tahu. Entah lihat di CCTV, saya ketemu orangnya itu.
Kurang dari 24 jam, polisi kemudian meringkus pelaku dengan identitas sebagai Wawan Andi Susanto, warga Tapen, Bondowoso, Jawa Timur. Kepada polisi, pelaku mengaku tersinggung atas tindakan pemilik toko yang tidak mau menerima uang sobek. 2 minggu sebelumnya pernah belanja beli rokok di toko tersebut, kemudian ketika melakukan pembayaran dengan uang tunai, dari pemilik toko tidak menerima karena uang tersebut sudah lecek. Nah, itu mungkin diduga ada ketersinggungan di situ. Akhirnya pelaku kembali lagi ke toko tersebut dan melakukan perbuatan. Itu dugaan kami, sementara motifnya seperti itu. Nanti polisi mengembangkan penyelidikan terkait kasus ini. Pasalnya, dalam sebulan terakhir ada 4 warung yang terbakar di Desa Sumber Kolak. Kesal sepeda motor yang dipinjamkan tak kunjung dikembalikan. Seorang pria di Probolinggo, Jawa Timur tewas dibacok. Pelaku berhasil diringkus Satreskrim Polsek Sumbersari, Probolinggo. Seorang pria warga Sumberbulu, Kecamatan Tegal Siwalan, Probolinggo, Jawa Timur tewas mengenaskan di jalan raya usai tubuhnya dianiaya rekannya. Korban yang sempat kabur menggunakan sepeda motor kemudian terjatuh karena luka aniaya dan kehabisan darah. Petugas mengevakuasi korban dari lokasi ke rumah sakit untuk autopsi. Tak butuh waktu lama, pelaku yang merupakan rekan korban ditangkap 2 jam usai kejadian di rumahnya di Sumberkare, Wonomerto. Kepada polisi, pelaku mengaku emosi kepada korban lantaran sepeda motor yang dipinjamkan digadaikan oleh korban. Jadi 1 bulan yang lalu si korban ini pinjam sepeda motor ke tersangka 1 bulan. Ditunggu-tunggu sampai tidak datang. Akhirnya tadi siang jam 4 melakukan perjanjian pertemuan di Desa Munang. Ternyata di sana tidak membawa sepeda, malah sepedanya tersangka dijual. Hingga kini polisi masih menggali keterangan pelaku dan mengamankannya di Polres Probolinggo. Seorang pelajar SMA di Kepahyang, Bengkulu nekat menikam temannya hingga tewas saat berkelahi. Pelaku kesal lantaran korban tidak membantunya mendorong motor yang mogok di jalan. NS pelajar SMA berusia 16 tahun diringkus tim Buser Satreskrim Polres Kepahyang, Bengkulu usai membunuh temannya Beni 20 tahun yang berprofesi sebagai petani. Pelaku ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku kesal karena korban tidak mau meminjamkan sepeda motor dan tidak mau membantu pelaku mendorong sepeda motornya yang mogok. Terjadi cekcok adu mulut antara korban dan rekan-rekan pelaku. Awalnya pelaku datang ke rumah itu berisi 4 orang dan salah satunya adalah korban. Pelaku ingin meminjam kunci dan ingin minta bantuan untuk mendorongkan motornya. Namun rekan-rekan dan korban tidak mau membantu. Sampai akhirnya terjadilah cekcok. Setelah terjadinya cekcok, karena kebiasaan korban yang membawa pisau di pinggang sebelah kiri, akhirnya korban berlari. Setelah sempat dipisahkan, korban mengelak dan akhirnya menusuk korban. Pelaku mengelak. Polisi menyita senjata tajam milik pelaku sebagai barang bukti. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Kepahyang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penipuan dengan modus nitip anak dengan dalih mengambil uang di rumah kembali terjadi. Realita segera kembali dengan informasi selengkapnya.